Bandung Timur. Whatever you are. Be a good one. Oke. Guys, welcome back to Gempar Gegeng dan Om Farhan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Duh, ini. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini siapa lagi ini? Bang Sa- Gempar? Tenang. Papa terbaik sebentar. Asik. Oke, Om berbahaya. Nah. Ini kamu bahaya apa sih? Saya juga nggak tahu ini bahaya ngabisin makanan kayaknya nih. Bahaya darat tuh. Itu buaya. Oke, Kang Oke. Mufti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget. Seger. Walah. Tahan nih, Kang. Tahan Ada banget. Kang Mufti. Siapa sih Kang Mufti dan Kang Mufti itu dari mana dan bagaimana dan kenapa ada di sini? Bener banget, dan seperti biasa Gempar malam ini Yes. bakal nemenin kalian dengan obrolan santai tapi berfaedah. Yes, bener banget dan pastinya nggak akan rugi deh buat teman-teman Bener semuanya. banget. Tapi Dan- sebelum itu, Kang nih, katanya ada foto-foto Kang Mufti. Profilnya dulu. Profilnya dulu. Tak kenal maka. Tak saya. Karena kalau taruh udah. Oh, kalau taruh udah. Udah Kang ya. Jangan dibongkar ya. Saya nggak jadi bilang ya. Skip. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung lihat aja VT-nya dari Yes. Kang Mufti sekedus. Wow, berikan tepuk tangan yang gemuruh. Guru. Ini mah wawunya juga WOW. Ini mah. Ini mah more than uwu. Asik. Uwu. Without. Apa sih Kak? Uwu tuh. Unhappy without. Unhappy without you. Uwu. Ini Oke, Kang gimana Kak Mufti, nih? ini. Ya. Aduh, Gimana ya? lihat VT-nya kita. amazed Kalau banget. lihat VT-nya bahaya, ini sesuai banget sama tema kita hari ini, Bener Kak. banget. Ya, Apa bener tuh? banget. Temanya adalah memilih komunitas yang tepat bagi masa depan. Bener, menuju kesuksesan. ya Oh, kan? oke, benar. Nah, ini mungkin teman-teman masih agak asing nih dengan kalimat apa? Self mapping. Self-mapping Expert. expert. Oke. Tapi kalau kita lihat nih Om, Kang Ya. Mufti tuh trainer juga, Yes. motivator juga, Asli, ya kan? ini full package banget pokoknya Kak. Asli. Atau konselor juga ya kan? Kang bisa. Aku lagi banyak masalah nih kan. Aku pengen curhat dong. Itu Itu Mama Dede. ya. Itu TV samping. TV samping ya. Oke, langsung aja nih Oke. jelasin Kang Mufti, self mapping expert tuh apaan? Aduh. Oke, self mapping expert itu kan bahasa Inggris ya. Bener. Saya lebih. Wow, informatif banget. Jadi memang self Gimana? mapping itu salah satu branding saya. Saya memang fokus di dunia potensi. Nah, potensi yang saya bahasakan namanya peta diri. Oh, Jadi oke. setiap orang itu kan harus menemukan peta dirinya dalam hidupnya. Karena banyak yang kesasar, betul ya? Oh, Bener iya. banget. Setuju. Kadang misalkan kuliah aja nih simpelnya kuliah ya Oke, kan. oke. Ambil jurusan apa, kerjanya Yes, apa. betul. Saya siapa Oke, gitu ya. saya nggak akan bilang apa-apa di sini. Saya aman, Kak. Saya aman. Ini nyindir siapa ini? Ya, enggak buat saya sendiri.
Siap. Karena bener banget ya, ngomongin masa depan itu kalau tidak direncanakan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan kan. Yes, betul banget. Itu quote dari siapa ya? Waduh, saya baca kayaknya. Kapan risetnya kapan? Tadi. Lanjut Kang Mufti nih. Lanjut. Jadi memang setiap orang itu ingin sukses, itu rumusnya peta, gitu ya. Peta. Nah, saya langsung jelasin ya. Boleh, langsung dong. Penasaran kan? Penasaran banget kan. Nah, P yang pertama adalah purpose. Purpose itu adalah tujuan, impian, cita-cita. Kalau kita pengen sukses, kita harus tahu tujuan, cita-cita, impian kita. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka nggak paham sekali tentang apa tujuan mereka. Bener banget. Simple deh, besok mau ngapain, seminggu lagi mau ngapain gitu ya. Iya. Akhirnya ya mereka kesasar dalam hidupnya. P, purpose. Tahan dulu Kang. Oke, siap, Purpose nih. Nanya dulu deh kepada papa terbaik nih. Wis. Papa terbaik. Halo. Halo. Halo Om berbahaya. Iya, aku boleh mau nanya boleh? Boleh. Boleh. Aku pulang ya. jangan dulu. Belum selesai. loh. Ngomongin tentang purpose nih, papa terbaik dalam jangka 1 tahun ke depan, papa terbaik punya purpose apa ya? Ingin menjadi anak yang berbakti. Wow. Klise Luar banget. Ideal sekali. Ya pengen punya, saya tuh impian saya dari dulu. Ini Yes. Kang Mufti, semoga nanti dimotivasi langsung. sama Oke, Kang. kita aminkan buat teman-teman semuanya yang nonton juga kita Pengen aminkan. punya sekolah non formal sebenarnya. Wow. Wih. Jadi sekolah tapi nggak formal. Nggak formal, mau libur? Libur. Libur tiap hari enggak, maksudnya ya lebih ke soft skill lah, mengasah soft skill biar siap. nyambung nih sama biar tahu tujuan hidupnya. Wih, bahaya. Lanjut ya. Yes. Oke, Kang lanjut. Itu baru P. P. Baru P nih. P. Sekarang. Iya. E itu adalah experience. Experience itu bicara tentang pengalaman. Hmm. Ya, pengalaman. Dan saya bilang bahwa kalau kita pengen punya pengalaman hebat, kita harus latih skill sama knowledge kita. Itu penting banget. Experience. Experience. Skill Experience itu bicara and tentang knowledge. skill, Jadi harus combine Kang ya. Yes, betul. Karena skill itu bicara tentang kemampuan. Mhm. Kira-kira apa kemampuan yang bisa kita kembangkan dalam hidup kita, dalam karir kita. Gitu Apakah ya. harus sesuai dengan purpose tadi Kang? Harus, karena peta itu saling melengkapi, saling Complete bersinggungan. each other. Yes, Ini. betul. Jadi banyak orang kayak gini, mereka pengen punya tujuan. Contoh nih ya, Iya. tujuannya pengen jadi pengusaha, gitu ya, pengen jadi pengusaha kuliner, misal contoh gitu. Iya. Tapi kerjaannya setiap hari main game, nyambung nggak? Ya sedikit. Game-nya mungkin Dinner Dash. Gamenya Harvest Moon. Bener ya? Iya, kurang sinkron Kurang kan Iya, ya? sinkron kan. Iya. Kalau dia pengen jadi developer games nggak apa-apa lah. Ya, bener, dia bener, nge-games, bener. dia mencoba banyak games. Tapi kalau pengen jadi pengusaha kuliner, tapi dia selalu mengasah hal-hal yang nggak berhubungan sama purpose-nya, akhirnya kesasar, betul ya? Harusnya Akhirnya kayak setidaknya ngasah peso gitu kan. Asih. Oke. Betul ya? Bener banget. sepakat. Simple sekali gitu ya. Banyak orang di luar sana yang mereka nggak paham tentang purpose-nya, akhirnya memilih experience itu seadanya, semampunya, ikut-ikutan sama orang lain. Di sana rame belajar ini ikut belajar itu. Bener, Sana rame bener. belajar ikut. Temannya malah keluar ikut keluar. Oke, ini nih. Jadi ini. generasi follower. Follower. Iya, padahal aku kan di follow. Aku di blok gimana? Nah, tadi kan ini udah bener-bener expert nih Om. Yes, Ini bener. jadi guru kita hari ini. Oke. Hormat Hormat pada guru. Hai. Tepuk Itu tangan dong. hormat kita Kang. Hormat kita dong. Bahaya. Kang Mufti tuh kapan mulai mengenal dunia motivasi inilah gitu atau self mapping expert Siap. ini? Kalau secara tahun, secara umum saya sudah sekitar 13 tahun. 13 13 tahun. men. Berai Nggak- asli. Ini enggak kaleng-kaleng. Ini enggak, bukan kaleng-kaleng, ini kaca asli ini. Tuh, kaca. 13 tahun. 13 tahun dan Bahaya. pernah rugi bisnis ratusan juta, sekitar 350 juta. Allah. Pernah ketempuan investasi bodong puluhan juta Men. dan Speechless. Speechless. Aduh, Stop. males. Nggak enak. Oke. Skip. Nah, mulai gue kayaknya jalannya di sini deh gitu. Gimana tuh? Kapan tuh? Ini gitu. Oke, Nemu gitu kan. sebenarnya memang pada saat proses menemukan itu butuh proses yang luar biasa. Bener Saya banget. pernah mengalami fase-fase di mana saya nggak dipercaya sama orang, saya nggak tahu jalan saya ini benar nggak sih saya kesini gitu ya. Iya. Walaupun selama 13 tahun itu saya melakukan suatu hal yang bermanfaat buat orang lain, tapi ada situasi kondisi yang membuat saya ini kayaknya bukan gue banget deh.
Benar-benar. Ini contoh kasus pengalaman saya. Saya termasuk orang yang suka tampil di depan umum. Oke. Jadi kalau seminggu saya nggak tampil tuh kayaknya gatal-gatal aja. Oh. Nyari awak gitu ya. Bahasa Sunda panas tiris itu kan saya. Nyebret. Iya. Tahan nih, FYI nih. Ada nyebret namanya. Nyebret itu kalau dalam katalog bahasa Sunda, katalog. Kadang di mana tubuh panas banget dan berkeringat kan saya. Jadi Pokoknya mah nyebret. nyebret. Butuh bye-bye fever. Eh. Biar ada sponsor. Oke. Nanti muncul. Lanjut Kang. Lanjut Ya, Kang. karena saya suka ngomong di depan umum, suka ide, saya punya banyak ide gitu ya. Nah, saya pernah mengalami situasi kondisi saya bangun sebuah perusahaan saya, justru malah saya di belakang layar. Oh, jadi yang ngedesainnya itu ya Yes, belakangnya. Oke. operasional lebih bukan desain, operasional. lebih ke operasional, ya. Mengoperasikan mesin bisnisnya. Oke. Tapi ternyata itu bukan gue banget gitu. Bukan saya banget. Akhirnya ya bayangin aja, dulu karyawan saya gaji lebih gede dibandingin saya. Udah mah gaji lebih gede dibandingin saya. Iya. Ya. Kerjanya dari jam 7 sampai jam 9 malam lembur, Ngeri. terus nggak nyaman. Kumaha tuh rasanya. Wah. Gimana Terus ya? rugi lagi. Aduh. Asa terawas ya namanya. Itu Kan mah gimana ya? udah jatuh ketinggang pot bunga. Pot bunga. Ini cupcake. Oh, cupcake. Aduh, itu Kang berapa lama itu ada di posisi seperti itu? Saya kurang tahu pasnya ya. Cuman saya iya. mengalami fase itu sekitar 5 sampai 7 tahun kalau nggak salah ya. 5 sampai 7 tahun. 5, 7 Sampai tahun. dan yang kalau soal ruginya itu di fase-fase ketika saya mau menikah. Jadi gini, bayangin ya. Oke. Rugi ratusan juta Yes. mau nikah. Biaya nikahnya gimana? Ya kan ya pasti mikir ke sana kan kan? Yes. That's Tapi terrible. justru itu yang alhamdulillah nyelamatin saya, semua apapun yang terjadi semua udah selesai. Titik balik. Tapi berarti. ini ngomongin tentang menikah atau ngomongin tentang apa ya? Gak apa-apa. Kan ini juga ngobrol santuy kan. Ini sekalian bimbingan pranikah. Buat teman-teman yang udah nyiapin foto latar belakang merah nih, siap-siap dengerin aja di sini nongkrong. Jadi terus. macomblang ya. Jadi macomblang. Apa lagi musim? Oke. Titik baliknya di Iya, sana. titik balik di situ. Sebenarnya kalau titik balik pengembangan hidup saya itu ketika saya kuliah tapi saya nggak masuk kuliah yang saya ingin tuju. Akhirnya saya ngulang lagi 1 tahun. Nah setelah itu saya, ternyata saya tuh suka kalau ketemu orang. Saya tuh suka kalau ngomong di depan umum. Kenapa enggak ini yang saya optimalkan? Oke. Ya. Seru banget asli. Tapi tadi sebenarnya ngomongin tentang purpose akan udah ada, experience tadi udah ya kan. Oke. Tadi itu P, sebenarnya baru P sama E, benar Iya nggak, Kang? betul. Coba sekarang kita lanjutin Siap. dulu Kang. T-nya Kang. T itu talents, bakat, potensi. Ini menarik nih ya. Ini menarik. Oke. Purpose sama talents itu kan atas sama bawah. P Benar. E T. Purpose sama talents. Nah, banyak kan orang ketika dia pengen punya impian. Contohnya di waktu kecil. Cita-cita kamu apa? Dokter. Setuju Kang. Tapi banyak ketika orang tua bilang cita kamu jadi dokter, tapi nggak jadi dokter. Banyak kan kayak gitu ya? Banyak banget. Pilot. Berapa persen sih yang dia benar-benar jadi pilot? Iya benar kan. Karena susah juga sih jadi pilot. Akhirnya ketika kita semakin dewasa, kita semakin tahu, oh ternyata saya nggak cocok jadi dokter. Orang ngelihat darah aja Nggak kuat. Realitas mulai terbuka di sana. Makanya akhirnya banyak orang purpose sama talent-nya nggak nyambung. Seharusnya purpose sama talent-nya nyambung. Contoh misalnya, ternyata dia punya bakat yaitu suka detail, suka tentang uang, keuangan. Kira-kira jadi apa purpose-nya bagusnya? Akunting. Yes, betul. Kan enak ya? Enak. Ketika kita tahu talent kita tahu potensi kita bisa menselaraskan purpose kita. Benar. Dan experience yang dicarinya pun akan seputar Yes, itu kan ya. betul. Kalau dia jadi akunting, otomatis belajar apa kira-kira? Akuntansi. Iya dong, Ekonomi. ekonomi akuntansi kan. Benar. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kita belajar ini, purpose saya kemana, talent saya kemana, nggak nyambung akhirnya semuanya. Oke. Guys, buat kalian nih yang masih galau-galau, Iya nih. coba tentukan purpose sama Purpose-nya dulu talent. berarti. Talent saya dulu. Yes, Purpose sama benar. talent saya dulu. Purpose Betul. sama talent-nya dulu. Itu Silakan. penting ya, Yes. penting banget. Oke. Terakhir Kang. Terakhir. Peta A. A itu attitude, sikap. Nih, setuju gue. Setuju. Karena sikap itu menentukan kesuksesan kita. Ada surveinya, 90% orang sukses karena sikapnya. Nah ini menarik, sikap itu seperti kayak melengkapi semua peta itu, gitu ya, PET-nya itu. Karena gini, orang berbakat tapi sikapnya jelek di mana?
Ya nggak ada respect juga Iya. kita. Orang nggak lihatnya. akan pada suka kan? Yes, betul. Bener, Dia bener. visioner, dia punya impian yang luar biasa, tapi ternyata ngerugiin orang, tapi ternyata Oke. nyebelin orang. Kira-kira Oke. enak? Boro-boro Kang, alim. Kalau bahasa Sundanya mah. Iya benar. Jadi ya kalau zaman ayeuna mah modelnya Oh, jangan nggak ada akhlak gitu. nggak ada akhlak kan? Harus ada akhlak itu. Harus ada akhlaknya. Sikap moral, Benar, akhlak benar, itu benar. penting banget gitu ya. Selain berbakat, selain punya purpose, sekalian kita expert juga di bidang kita, attitude itu penting juga. Oke. Peta, catat. P-nya purpose, Mhm. E-nya experience, Aha. T-nya talent, Oke. dan yang terakhir I-nya adalah Attitude. it's the Attitude. most important thing. Oke, bahaya memang. Nah, sebelum kita punya segmen tanya Oh, gempar iya nih. nih, tanya Kita punya nih. segmen tanya gempar nih, Kang Mufti siap buat menjawab? Siap. Siap Oke. banget. Sudah. Jangan susah-susah. Oh, Oke, ini soal UN aja kok. Kang. ini diambil dari soal UN 2 tahun lalu. Yang pertama kita matematika dulu. Oh, yes. Oke, ini ada dari kerabat kita sesama sesama orang yang menekuni public speaking juga kan. Oke, siap. Mereka mungkin sedang ada di masa-masa galau kan. Oke. Karena kan biasanya usia-usia remaja yang lagi goyang kan ya. Ya, bahasa populernya pencarian jati diri. Asik. ya kan? Iya benar. Jadi kalau ada kesalahan udah aku mah mencari jati diri. Itu Alasannya. excuse-nya ya. Ya. Oke, kita lihat ini ya. Beberapa pertanyaan. Pertama ini dari siapa dulu ya? Bentar. Oke. Ini Kang, katanya dia mau nanya langsung. Boleh, disikat saja. Assalamualaikum Kang Gempar. Mau nanya untuk memilih komunitas yang baik nih. Ada dua pilihan juga. Apalagi saya kan masih bujang nih. Ada dua pilihan antara komunitas single lila atau komunitas pecinta janda. Lebih baik yang mana ya? Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Gempar. Mau nanya untuk memilih komunitas yang baik nih. Nggak, gini. Dia tuh katanya Gimana? dia ingin menentukan komunitas yang tepat Oke. buat dia, mungkin menuju arah kesuksesannya ya. Iya, Tapi dia milih di dua pilihan antara single lila, katanya ada komunitas single lila, Oke. sama pecinta janda. Ntar dulu. Pecinta Jauh janda. banget ya. Bahaya juga nih Kang, bahaya. Asalnya single lila jadi pecinta janda nih. Yang pasti mungkin memilih komunitas yang tepat buat menuju ke arah diri yang lebih baik lagi gitu mungkin kan. Nah, berarti how to-nya ya, gimana cara milih Yes, komunitas. benar. That's right. Nah, kalau saya lebih memilih gini, kalau kita pengen tahu how to-nya, harus tahu why-nya dulu. Kenapa? Kenapa kita harus berkomunitas? Itu dulu harus diselesaikan. Benar. Kadang-kadang kita selalu tergesa-gesa untuk mencari how-nya, tapi nggak tahu why-nya. Kenapa why selalu always tapi but tidak pernah never? Karena because adalah is itu jawabannya. Saya contoh nih, misalnya, saya berkomunitas untuk memajukan diri saya dalam hal public speaking. Jelas dong. Jelas. Kira-kira komunitas apa yang harus dipilih? Ya komunitas public speaking. Public speaking, broadcasting, Dan sebagainya. Kadang-kadang kita milih, komunitas kan banyak di Indonesia ya. Iya, benar. Kita semua masuk terus keluar, seolah-olah kita nggak punya tujuan dan akhirnya tersesat. Dan karena emang kita nggak tahu why kita apa, kita nggak tahu kenapa kita harus masuk komunitas tersebut. Oke. Buat kamu yang nanya barusan, Soleh, cari why-nya dulu. Yes. Jangan dulu how, nanti how mah belakangan. Yang Nanti penting how ngikutin, dapat Kang. sendiri kok. Dapat sendiri. Dapat sendiri. Dapat Serius, sendiri. dapat sendiri. Nanti saya kasih clue-nya lah. how-nya ya. Asik. Nggak rugi deh pokoknya. Tongkrongin kita lanjut ya. Oke, Nih. pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua nih, Skut. Halo Kang Gempar, saya ini direktur dari PT Mencari Cinta Sejati. Udah lama ya, tapi masih jomblo. Bahkan aku ini terakhir putus sama Tali Aryari. Itu pun 18 tahun yang lalu. Aku pengen cari jodoh nih, tapi pengen masuk komunitas dulu deh kayaknya. Cocoknya ini aku masuk komunitas pencari jodoh atau pencari kamu. Halo Kang Gempar. Ini pertanyaannya Bahaya Kang saya. Gimana? lebih bahaya dari om berbahaya ini. Oke, alhamdulillah. Ada yang lebih berbahaya daripada saya ternyata. Pertanyaan ini. Ini dia baru putus katanya. Malum anak muda Oke, kan. malum, Malum. ya. Tuh. Kaula muda lah ya. Kaulah muda. Saya kalau bilang puluh sebelum keduk saya berdiri. Berdiri. Kalau saya, Apakah? sudahlah. Oke, skip. Lanjut Kak. Lanjut. Dia baru lanjut. putus Ya, katanya, tapi mau pengen ada pengganti sih pastinya. Pengen ada pengganti. Obat hati yang lain nggak? Itu buaya ya. Dia tuh katanya tapi pengen ikut komunitas dulu. Nah,
biar dapat jodoh gitu. Jadi tujuannya dia jodoh nih. Why? Berarti why-nya dapat ya? Jodoh. Why-nya jodoh. Harus cari komunitas apa katanya gitu nih Kang Mukti. Nah, kalau why udah jelas kan enak ya. Berarti cari komunitas yang memungkinkan untuk ke arah sana. Tapi kalau bicara tentang jodoh atau putus atau mantan, saya akan memberikan sesuatu hal saran ya. Jadi gini. Dengerin guys. Yang punya mantan atau yang masih bingung sama jodohnya atau yang masih jadi HTS hubungan tanpa status nih bahaya nih. Dengerin ini ada kodenya. Kode cheat. Biar dapat atau gimana nih? Dengerin ya. Kang, skuy. Karena banyak orang yang mereka selalu mikirin mantan kan gitu ya. Nggak bisa move on. Benar. Karena gini, karena mereka selalu mikirin itu. Padahal sisi pikiran kita ketika kita ganti itu akan berubah. Contoh misalnya, coba bayangin sapi. Oke, Sapi kan? saya bayangin kan. Sapi. Oke, sapi dia ruminansia. Oke. Oke, dia makan rumput 2 kali dikunyahnya. Rumit juga ya. Rumit juga. EE-nya metana. Oke. Sekarang kita ganti mobil. Oke. Bayangin mobil. Sapinya kebayang nggak? Enggak. Berubah kan? Benar. Nah, kebanyakan orang-orang yang mereka nggak move on dalam hidupnya, apalagi tentang mantannya dan sebagainya, karena mereka seolah-olah gini, aku pengen melupakan mantan, karena yang namanya pikiran nggak bisa melupakan. Semakin dilupakan, semakin ingat. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah, mengganti. Makanya kalau misalnya kita komunitas itu jadi tujuan yang baik, misalnya, oh saya pengen melupa, dalam tanda kutip ya, saya nggak mau teringat lagi mantan. Ya udah cari komunitas yang bermanfaat supaya keingatan mantannya Kedistrak sama itu. Terdistrak. Itu level 1-nya. Level 2-nya memaafkan. nih. Itu yang sulit ya. Sulit ya. Sulit memaafkan. Oke, nih buat sahabat super nih. Sahabat. Maafin lah ya. Jangan dipendam terus, mending saling mengikhlaskan satu sama lain. Karena kalau jodoh nggak kemana. Asik. Ya paling kemana-mana. Oke, masih ada pertanyaannya nih guys? Oke, sekut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mau nanya dong Kak Gumpar, gimana sih caranya buat kita memilih 2 komunitas sesuai sama passion kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mau nanya dong Kak Gumpar, gimana sih caranya buat kita memilih 2 komunitas sesuai sama passion kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kak? Tanya Kak. Gimana caranya memilih antara 2 komunitas yang sesuai sama fashion kita? Oke. Milih 2 komunitas antara passion kita ya, sesuai passion kita. Jadi gini, kalau kita pengen milih komunitas, ya emang kita harus tahu passion kita apa. Itu penting banget. Itu ada di talent tuh, ada di talent. Makanya tadi purpose sama talent dulu kan. Yes, betul. Purpose sama talent dulu. Itu harus selesai dulu. Kalau dia nggak ngerti tentang passion, ya nggak ngerti talentnya, dia akan kesusahan untuk milih komunitas. Satu. Yang kedua, kalau ternyata passion udah ketemu, talentnya sudah ketemu, potensi sudah ketemu, terus ternyata milih 2 komunitas tuh. Ya. Saya menyarankan untuk ini komunitas A misalnya, kebaikannya apa, tulis, keburukannya apa. Yang B, kebaikannya apa, keburukannya apa. Analisis dulu berarti. Yes, tapi nggak terlalu analisis yang seperti matematika, nggak, tinggal lihat ya, oh ternyata lebih banyak kebaikan di sini, oh ternyata buruknya di sini lebih banyak. Nah, pilihlah yang kebaikannya lebih banyak, udah simpel itu. Oke, dikomparasikan ya. Dikomparasikan. Karena memang pikiran kita itu mudah untuk mengkomparasikan suatu hal yang memang terukur. Kan kalau kita misalnya kebaikan ada 5 nih, kan terukur. Iya benar. Kita nggak bisa memilih kalau nggak terukur. Karena sesuatu hal yang bisa dirubah adalah yang bisa diukur. Berat badan contohnya kan ya. Oke kan, cukup mendistra kan? Cukup deg kan hujanin. Perutku langsung ngeplay. Maaf ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lanjutkan. Sok tinggalikeun. Lanjut Kang Mukti. Karena suatu hal yang tadi konsepnya, suatu hal yang bisa dirubah dan bisa diukur. Kalau kita pengen mengubah pilihan kita, ya udah ukur pilihan-pilihan itu. Oke. Oh, ternyata komunitas A adalah ternyata baiknya 7. Komunitas B ternyata baiknya cuma 3. Gitu misalnya. Jelas kita milihnya. Jelas banget. Indikatornya jelas berarti. Karena pikiran kita emang sifatnya kayak gitu ya, mudah mengkomparasikan suatu hal yang bisa diukur. Siap. Oke. Oke. Semoga kalian puas dengan jawabannya dan jangan cari kepuasan di luar. Pertanyaan selanjutnya masih ada? Masih ada. Lanjut. Ini dari Selamat siang Kak Gempar. Saya mau tanya, pada saat pandemi ini kan banyak waktu luang. Nah, saya ingin bergabung ke sebuah komunitas. Menurut Kakak, komunitas apa yang paling tepat untuk saya?
komunitas optimis dan realistis atau komunitas wacana. Wanita cantik mempesona. Terima kasih Kak. Selamat siang Kak. Ini hampir sama sih sebenarnya pertanyaannya, memilih komunitas yang tepat. Cuman ada prolognya, ini kan di masa pandemi. Oke. Mungkin dia banyak waktu luang lah ya. Siap. Karena belajar pun sekarang BDR, belajar dari rumah ya PJJ kan. juga, PJJ, belajar jarak jauh ya. Jarak jaringan. Jadi ya sama, gimana cara memilih komunitas yang tepat sih gitu kan. Ya, sekarang kan walaupun kita pandemi, sebenarnya dunia teknologi semakin bertumbuh ya, berkembang ya. Setuju. Iya, betul ya. Coba bayangin ya, kalau pas pandemi ternyata nggak ada internet, coba bayangin ya. Kita SMS-an kan dengan 350 per message. Iya. SMS-an bagus, kalau surat-suratan coba. Iya. Aduh, ini tukang pos ya kasihan. Tukang posnya dia. Nyebarin juga, muter-muter juga. Koneksi gitu. Ya, makanya dengan teknologi itu sebenarnya memudahkan kita untuk menemukan komunitas yang tepat. Gitu ya. Kita banyak sosial media, banyak platform-platform yang lain kan, misalnya Facebook, Instagram gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah menganalisa gitu ya komunitas tersebut. Misalnya contoh, misalnya kita temuin nih komunitas menulis, contoh suka menulis. Nah kan banyak tuh, ada komunitas penulis guru dan sebagainya, banyak sekali ya, ada pemuda dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, kalau misalnya kita bisa ngobrol sama adminnya atau ngobrol sama ketuanya, ngobrol aja. Apa sih visi misinya? Kita cari tahu dulu Yes, kan cari ya. tahu dulu. Oke. Karena penting banget milih komunitas. Kalau misalnya kita nggak tahu itu, ibaratnya milih kucing dalam karung ya. Jangan beli karung. Masih ada pertanyaan apa sudah habis? Udah. Oke, nah. Oke, Ini nih. selanjutnya Kang Mufti sekarang deket-deket ini nih lagi punya program apa nih? Lagi pandemi gini nih kan Oke, nih. siap. Kayaknya ada sesuatu yang kebelet nggak kan? Bocor ini. Siap, Bocor siap. ini, gimana Insya Allah nih, Kak? saya mungkin beberapa minggu lagi saya akan buka namanya Zoominar ya, Zoominar kebelet produktif. Gak kuat pengen produktif Yes. gitu. Ini udah kebelet banget. Kebelet gitu, produktif. Lanjut. Itu kayak gimana caranya? Ya, itu saya mengedukasi supaya setiap orang, khususnya anak muda, Yap. generasi muda itu mereka produktif. Produktif itu kan banyak versinya. Kalau bagi saya ada beberapa hal versi produktif. Yang pertama dia lebih baik, yang kedua dia menghasilkan, yang ketiga dia menghasilkan keuntungan. Nah, Berarti itu penting banget. Oke, itu penting banget. Nah, kebelet produktif itu mengajarkan anak muda supaya bisa benar-benar produktif. Karena di masa pandemi ini bukan jadi alasan dong. Kita mager gitu ya. Oke, benar. Kaum rebahan Indonesia, Iya, apa kabar? Nah, kalau pengen ikutan Zoominar tuh Ya, nanti harus infonya insya infonya Allah di ya, di Instagram saya. Follow. @kangmufti Follow. ya. Sebenarnya semuanya Kang Mufti kok. YouTube saya Kang Mufti, LinkedIn saya Kang Mufti, Oke. Instagram saya Kang Mufti, website saya www.kangmufti.com. Nih buat teman-teman semuanya pokoknya langsung hajar aja dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube, Bener dari banget. websitenya juga. Bener banget, dan pasti kalian akan termotivasi, men. Iya benar. Amin. Kang Mufti pakai V. Pakai V ya. Oke, Mufti. Kang Mufti. Ya. Ya, oke. Oke. Nah, ini kita punya pertanyaan nih buat Kang Mufti. Siap. Ini mah dari kita langsung aja. Asik. Boleh ya Kang bebas ya? Bebas. Asik. Pernah Horor nggak nggak? Horor. Horor kan? Ini Gimana? tentang trigonometri. Trigonometri mungkin ada maksud. Kang Mufti seorang motivator nih, ya kan? Pernah nggak sih seorang motivator itu butuh motivasi dari orang lain gitu loh? Pernah lah, kan motivator juga manusia ya. Bener banget. Itu Ya, ketika lagu siapa apa tuh? Memang gini, kan masalah itu membuat kita akan berdampak dua hal. Yang pertama down, yang kedua up. Bener. Nah, termasuk motivator, siapapun orangnya yang selama dia bernafas dan menginjak tanah, dia pasti punya masalah dan berdampak dua, down sama up, kan gitu ya. Aha. Nah, saya juga pernah mengalami fase-fase down, gitu ya. Fase down ketika nggak bersemangat. Yang tugas saya adalah ketika saya down, saya biasanya rehat sejenak namanya. Break state bahasa kerennya atau apa ya? Mengalihkan sementara. Misalnya Berarti contoh, doing nothing kan? doing nothing. Jadi gini, melakukan suatu hal yang berbeda dibandingkan rutinitas kita itu penting banget. Berbeda Biar dengan biar nggak rutinitas. jenuh ya kan? Yes, betul. Karena memang memang kita hebat banget ya, pikiran otak kita luar biasa. Cuman memang ada fase-fase di mana kita harus me time. Bener banget. Ketawa ya kan? Ketawa, bermain. Kalau saya udah punya anak, bermain sama anak, bermain sama istri. Ya kalau udah punya istri Oke. gitu ya. Kita main sama istri. Ya, kita sama istri. Ya. Kalian? Udah ya, di skip ya. Oke, dadah.
lanjutkan. Ya, me time itu penting banget. Berhenti sejenak itu penting banget. Kalau teman-teman mungkin para gamers mungkin tahu fungsi pause. Oke. Benar. Biasanya Kang Pause itu disimpan kalau main game itu ketika fase krusial. Yes. Serius, ketika tim kita diserang, ketika kita udah nyawanya sedikit lagi, itu baru pause. Nah, di dalam mekanisme tubuh kita harus punya mekanisme pause. Jangan kita menghajar terus-terusan. Drill aja terus gitu. Walaupun kita suka, walaupun kita happy. Karena butuh mengalihkan sementara. Tapi jangan kebanyakan mengalihkannya gitu Nanti ya. lupa Kan gitu ya, tugasnya lupa, job desk-nya lupa, karirnya lupa dan sebagainya. Nah, sekarang masalah tadi kan pasti sempat tidak termotivasi lah ya. Nah, kalau buat saya sendiri tuh kalau lagi jenuh, lagi bete, ngopi itu. Kalau ngopi kira-kira bisa bangkitin apa giroh kita, apa semangat kita nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Saya penyuka kopi, kebetulan saya penyuka kopi. Jadi memang jadi gini, mekanisme otak kita ada yang namanya ya tadi pause state, rehat sejenak. Dia akan menstimulus hormon-hormon tertentu untuk menggantikan stres kita. Karena stres itu kan gini, saya contoh nih, nih gelas ringan apa berat? Ringan. Tapi kalau kita pegang gini selama 3 jam, apa yang terjadi? Pegel juga ya kali. Kram. Bisa masuk rumah sakit. Bener jangan-jangan ya. banget. Nah sama ketika kita punya beban, punya amanah, punya pekerjaan, itu ya jangan sampai kita terus-terusan kita gendong. Taruh sejenak lah. Taruh sejenak, minum segelas kopi. Oke. Ketika sudah selesai, ambil lagi, Bener kerjakan lagi. Ini cocok banget. Kalau kalian mau Refresh dulu refresh sejenak. dulu sejenak, Dari lagi penat-penat, kepenatan kehidupan ini, Kas. boleh banget datang aja ke Kopi Sinergi. Oke, di sini ada kopi arabica, ada robustanya yang siap memanjakan lidah-lidah teman-teman semua. Bener banget, dan yang pasti kopinya nggak bikin deg-degan. Oke. Udah pernah nyoba di Kopi Sinergi? Sudah. Oh. Pertama kali kan langsung nyoba kopinya. Tuh, Mantap kan? Itu berarti lagi rehat ya kan? Ya. Tapi sekarang Akang lagi rehat atau lagi on nih? Nah itu tuh ya, lagi rehat apalagi on ya. Saya justru lagi rehat. Lagi lagi rehat. Jadi rehat saya salah satunya ngomong di depan umum. Oh, iya. Oke, nah ini cocok banget sama Kopi Sinergi Om. Yes, Abis bener ngopi-ngopi, Iya. kalau mau bersihin mulut, bersihin gigi, Benar banget nih. ya kan? Jangan- Ini cocok banget. Masih ada di rumah Sinergi. Oke, benar. Yang giginya merasa ada apa? Ada flagnya, flag ya. Flag. Ditulisnya flag. Ada flagnya. Terus juga kalau bolong, kalau mau dibenerin boleh datang aja langsung ke sini. Dokter Gigi Sinergi. Di mana, Kang? Di Blok F2 nomor 8, Oke. Komplek Abdi Negara. Yes, bener banget. Ada satu lagi Om. Apa nih? Sinergi itu one stop naon atunya. One stop living gitu. One stop komplit pokoknya. Asik. Apa paket komplit kayak Bener timbel banget. gitu ya. Ini juga ada ada komunitas nih. Oh iya nih, ini cocok banget pokoknya. Tadi buat teman-teman yang tahu why-nya apa, terus di sini ada komunitas yang akan ngebimbing kalian kalau sesuai dengan why-nya dong. Bener siap, banget. Di betul. sini ada kalian bisa belajar broadcasting, Yes. desain grafis, Video juga di sini ada videografi. Ya bener banget. Wah, ini hasilnya ini keren-keren ini. Asik. Tepuk tangan dulu buat kita. Bahaya. Dan desainnya Bahaya. juga ini juga ya siapa lagi Siapa yang buat lagi? kalau Bener bukan komunitas banget. ini. Jadi yang mau gabung, Yang mau gabung langsung aja datang atau langsung follow. follow, Di follow @rumah sinergi production Oke. atau @rumah sinergi Bandung. Langsung aja sana ya. Begitu Pak. Nih akan juga kayaknya cocok nih satu Cocok hari banget, di satu komunitas hari, ini. bener jadi coach. Oke, COC. Jadi coach. Dari coach, Kak. Bener banget, Kak. Bener banget. Oke, kita lanjutkan nih, Kak. Ngomongin tentang apa ya, masih termotivasi karena Ya. anak muda ini sekarang itu kan mungkin ada perbedaan kultur kan, Ya. perbedaan budaya, ada beberapa hal mungkin yang membuat mereka agak sedikit goyah kan. Mungkin final statement akan buat teman-teman yang di rumah yang merasa lagi bosen, yang merasa lagi nggak gue banget itu bagaimana Kang? Biar mereka tahu sesuai dengan petanya kan. Gimana nih Kang? Boleh. Oke, saran saya buat anak muda yang pertama adalah hadapi masalah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dengan masalah kita naik tingkat, dengan masalah kita bisa naik level. SD masalahnya ujian. Ketika kita selesaikan ujian, kita naik level SMP. Bener banget. Bener. Itu analoginya ya. Benar-benar. Jadi jangan, kalau ada masalah jangan lari. Tugas kita adalah menghadapi dengan sebaik-baiknya dan tersenyum sama masalah itu. Satu. Taruh Kang, ini masalah. Ya.
Senyumin buka aja. masalahnya, saya minum. Oke. Bridgingnya bagus banget. Jadi niatnya pengen minum. Pengen minum ya. Anda sungguh. Ya, Anda tidak mau memandang masalah kan? Enggak, saya lagi mikir bridging. Oke, lanjut. Yang kedua, Yang yang kedua. kedua, gimana cara buat anak muda supaya nemuin petanya? Yang kedua adalah coba teman-teman gali terus potensi dengan cara apa? Dengan cara bertanya sama diri sendiri. Oke. Gini, kita kebanyakan seringkali ngomongin orang lain tapi nggak pernah ngomongin diri sendiri. Sih. Ngomongin orang lainnya banyak. Banyak. Ngomongin diri sendirinya, Dikit. Ya, aku lapar. ya, itu semacam kurang merefleksi diri ya kan? Iya enggak sih? Betul. Asik. Jadi pertanyaan yang simpel yang banyak saya temukan ke anak-anak muda ketika saya tanya apa kekuatan kamu, apa kelemahan kamu, mereka nggak paham. Bingung. SWOT. Mereka nggak tahu. SWOT. Mereka nggak jelas. Akhirnya ya wajar ketika milih kuliah tersesat, milih pekerjaan Oke. nyasar, pensiunnya juga nggak jelas. Kan Oke. gitu ya. Semoga saya tidak seperti itu. Kita on the right track. Kita on the right On track. the right track ya. Mudah-mudahan tidak on the right track dalam kesesatan. Jadi penting banget refleksi diri sendiri tuh, nanyain Asik. diri sendiri. Kalau misalnya udah, setelah itu tanya sama orang-orang terdekat kita yang tidak menjatuhkan kita tentunya ya. Benar-benar. Menurut kamu kekuatan saya apa ya? Kelemahan saya apa ya? Itu penting banget. Oke. Karena- Dengan begitu kita mengenal diri kita sendiri. Yes, salah satunya. Aha. Ada namanya ada juga ya kita pakai serangkaian tes itu yang lebih cepatnya. Cuman benar-benar. saran saya jangan cepat terburu-buru untuk ikut tes. Asik. Saran saya terus saja gali diri kita dengan bertanya sama diri kita dan juga bertanya sama orang lain yang memang benar-benar kita percaya. Jangan sembarang orang ya bertanya sama orang lain ya. Kadang-kadang ya kan ada orang lain yang pengen menjatuhkan kita kan. Kita malah jadi terdistrak jadinya Kang ya. Bukannya terdistrak, down bisa-bisa. Bukan termotivasi jadinya. Kang ya. Oke. Wow, ini closing statementnya keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Jadi guys, buat kalian semua yang masih bingung mencari jati diri kalian tuh yang mana sih? Jangan Pokoknya lupa inget nih. peta. Peta ya. Peta. Pilih orang yang tepat dan temukan why-nya dulu, nanti how-nya ngikutin dulu. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, langsung visit aja Instagramnya, Oke. YouTube-nya di @kangmufti pakai V. Pakai V. Bener banget, thank you banget Kang Oke, Mufti Kang. udah Siap datang banget. ke Siap. Gempar. Siap. Ya, Luar thank you biasa. banget pokoknya buat semuanya. Media Bandung Timur juga thank you. Yes, jangan lupa kalian yang belum follow nih Yap. Instagramnya Media Bandung Timur ya. Langsung saja di follow Media Bandung Timur. Bener @Media Bandung banget, Timur. Dan Media Bandung ini Timur. kalau belum di subscribe, Subscribe dulu atuh. eta anu warna beureum nu seratan subscribe di tap heula sakali pangintennya. Oh, ikan hiu makan tomat. Sudahlah. I love you so much. Jangan lupa juga follow Instagram di @rumahsinergi_bandung. Dan Rumah Sinergi Production. Jangan lupa juga follow Instagram Kang Mufti Kang di Mufti. @Kang Kang Mufti Mufti. pakai V. BCV. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @gugunk. Dan Asik. @Alfiansyah Farhan. Oke, thank you banget kru yang bertugas kalian luar Oke, biasa. luar biasa. Thank you banget dan tetap stay tune nanti setiap Senin malam di jam 8. Oke, kita akan menghadirkan apa lagi dan siapa lagi? Langsung sekut aja pokoknya. Tentunya Media orang-orang- Bandung Timur, Oke, whatever you are. be a good one. Gempar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.